Bulan Ramadan, sama dengan anak-anak lainnya, waktu kecil saya juga sangat menunggu kedatangannya karena suasananya sangat menyenangkan. Jam pelajaran sekolah dikurangi, 1 minggu awal Ramadan dan 1 minggu sebelum Lebaran, sekolah libur. Seru. Ada juga acara buka puasa bersama di sekolah, pesantren kilat, mengejar-ngejar tanda tangan imam sholat tarawih. Itu adalah beberapa kegiatan dari banyak yang seru lainnya. Oh iya, saya juga senang main petasan. Tangan kanan pernah sampai terbakar gara-gara petasan. Apalagi waktu itu, saya tinggal di kampung, jadi makin banyak yang seru. Di kampung ini saya lahir dan tumbuh besar. Dari banyak teman kecil waktu itu, ada beberapa yang selalu main bareng saya, namanya Ali, Yosef, dan Yato. Banyak petualangan seru yang saya alami bareng mereka, termasuk juga petualangan seram. Beberapa di antaranya serem banget. Nanti kapan-kapan saya ceritain satu persatu. Nah, pernah ada kejadian seru yang kebetulan terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu kisah yang saya ingat sampai sekarang karena cukup menarik dan agak lucu. Saya masih kelas 6 SD. Ceritanya begini. Waktu itu, kampung saya ini termasuk kampung yang masih banyak kejadian mistis dan menyeramkan. Setiap ada kejadian, beritanya langsung menyebar dengan cepat di setiap sudut kampung. Jadi buah bibir. Memang begitu adanya. Beberapa kejadian seram saya alami sendiri. Seram dan sangat menakutkan. Walaupun banyak juga cerita kejadian yang ternyata hoak atau cerita bohong. Ramadan tiba. Saya dan teman-teman sangat senang menyambutnya. Salah satu ibadah di bulan Ramadan yang gak pernah kami tinggalkan adalah tarawih. Setiap malam kami selalu ke musola untuk melaksanakannya. Biasanya setelah berbuka puasa, Ali, Yosef, dan Yato selalu datang menjemput saya di rumah. Setelah itu kami jalan kaki menuju musola yang jaraknya kira-kira 1 kilometer ke arah pelosok kampung. Waktu itu kampung ini masih tergolong sepi, masih banyak tanah kosong, banyak kebun yang isinya pepohonan kelapa, dan banyak sawah juga. Makanya, selama perjalanan kami harus melewati wilayah-wilayah seperti itu, kebun kelapa dan beberapa tanah kosong. Tapi juga ada beberapa rumah penduduk di antaranya. Dengan riang kami berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang enggak terlalu lebar. Waktu itu kira-kira jam setengah 7 malam. Jadi masih banyak orang lalu lalang, belum sepi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kami memperlambat langkah. Rumah ini masih kosong aja ya. Ali menunjuk rumah yang ada di sebelah kiri jalan yang tengah kami lewati. Rumah besar berhalaman luas yang sudah kosong beberapa bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Kami gak tahu siapa pemiliknya. Yang kami tahu, penghuni yang terakhir pergi meninggalkan rumah secara mendadak. Kanan kiri hanya ada lahan yang gak terpakai. Semak belukar dan pohon-pohon seri, tumbuh liar gak terurus. Pokoknya, sekeliling rumah ini gak ada rumah lain, sendirian. Nah, menurut cerita yang beredar, setelah kosong gak berpenghuni, rumah ini jadi rumah angker. Katanya, banyak warga yang pernah melihat penampakan hantu. Ada yang melihat kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain sebagainya. Tapi yang paling senter terdengar, banyak warga yang kadang mendengar suara bayi menangis atau tertawa. Kalau kebetulan mendengarnya ketika melintas di depan rumah itu, pasti langsung lari terbirit-birit ketakutan.
Iya, masih kosong aja, tambah gelap juga, serem. Saya menimpali omongan Ali. Yosep kebetulan paling penakut, lalu mempercepat langkahnya dan menjadi yang jalan paling depan. Mana? Gak ada suara bayi. Bohong kali itu orang-orang. Yanto buka suara. Agak menantang, tapi raut mukanya jelas-jelas kelihatan takut juga. Tapi memang benar, ketika kami melintasinya, gak terjadi apa-apa. Gak ada penampakan ataupun suara bayi, sepi aja. Ya mungkin karena masih sore, masih jam 7 kurang. Belum terlalu malam, masih banyak orang yang berlalu lalang. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Singkatnya, kami sampai juga di musola, lalu melaksanakan sholat isya dan tarawih. Setelah tarawih, sekitar jam 9 malam, seperti biasa, kami gak langsung pulang. Banyak kegiatan seru yang kami lakukan. Entah itu perang sarung, petak umpet, menyalakan petasan, banyak. Sekitar jam 11, biasanya baru pulang. Begitu juga dengan malam itu. Dengan personil yang sama, kami berempat pulang melintasi jalan yang sama dengan jalan waktu berangkat tadi. Suasana sudah sepi, gak seperti jam 7 tadi. Jalan tanah yang gak terlalu lebar itu sangat gelap di banyak bagian. Akan sedikit terang kalau ada rumah di kanan atau kirinya. Setelah itu gelap lagi. Gak ada lagi orang lalu lalang. Hanya suara gelak tawa kami yang kadang memecah kesunyian. Perbincangan ramai dan canda tawa tiba-tiba berhenti. Kami diam dan suasana menjadi sepi. Sekitar 30 meter di depan, rumah kosong yang katanya angker itu akan kami lewati. Gerak langkah kaki kami berlambat. Posisi berjalan jadi semakin merapat. Rumah dalam keadaan gelap, sangat sepi dan terlihat seram. Pagar temboknya yang putih kusam membuat semakin kelihatan mencekam. Ketika sudah benar-benar tepat melintas di depannya, langkah kaki semakin pelan. Rasa penasaran membuat kami menolehkan wajah ke kanan, memperhatikan situasi dan kondisi rumah. Bagian depan ada jendela kaca yang besar. Besarnya 2 kali lipat dari besar pintu yang ada di sebelah kirinya. Nah, dari jendela kaca inilah tiba-tiba saya melihat ada bayangan hitam di dalam rumah. Bayangan hitam berbentuk perempuan rambut panjang, berbaju terusan panjang juga. Yang membuat jadi semakin menakutkan, bayangan itu terlihat bergoyang-goyang pelan. Saya menghentikan langkah karena penasaran, kemudian berdiri diam sambil memicingkan mata, menajamkan penglihatan. Ada apa, Bri? Kenapa berhenti? Tanya Ali, yang kemudian ikut berhenti berjalan. Ada bayangan di dalam rumah, coba lihat deh. Saya menjawab sambil menunjuk ke arah jendela rumah. Kami berempat akhirnya berhenti berjalan semua, berdiri memperhatikan rumah, mencari bayangan yang saya maksud. Gak ada, Bri, mana? Yosep mulai protes sambil ketakutan. Udah, yuk pulang yuk. Yanto menimpali dengan suara yang mulai bergetar. Namun kemudian, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Terdengar suara tangis bayi dari dalam rumah. Sangat jelas. Tanpa komando, kami langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu ketakutan. Keesokan harinya kami membahas kejadian yang baru terjadi semalam bersama teman-teman yang lain. Saling menambahkan cerita versi masing-masing. Cerocosan Yanto dan Ali yang paling ramai. Setelah itu teman-teman yang lain menambahkan cerita mengenai rumah kosong.
entah kejadian yang dialami orang lain ataupun yang katanya dialami sendiri. Saya senang mendengar mereka bercerita seru, pembahasan yang enggak pernah habis. Dengan begitu, semakin tersebar luaslah rumor tentang rumah kosong itu, tentang keakrabannya.